Against the Gods Bab 2193, sebuah sumpah untuk kehidupan ini, bagian 1. Kerajaan Ilahi Bintang Bulan, Menara Seribu Mesin Bintang Bulan. Sasing tiba-tiba terbangun dari meditasinya, terengah-engah, dahinya dipenuhi keringat dingin. Xian Yue berjalan perlahan mendekat. Dia menatap Sasing sejenak, lalu duduk di tanah di sampingnya, menatap ke depan dan bertanya, apakah mimpi buruk yang baru saja membangunkanmu itu tentang Kaisar Kabut lagi? Suaranya sangat datar, tidak berbeda dengan percakapan santai saat istirahat, namun hal itu membuat Sasing menoleh dengan tajam. Secara naluriah ia ingin menyangkalnya, tetapi saat menyentuh profil sampingnya yang tanpa kerutan, ia akhirnya menundukkan kepalanya perlahan, diam-diam mengakuinya. Sasing. Xian Yue berkata perlahan, terakhir kali, aku memberitahumu bahwa posisi kita jauh lebih besar daripada sebab dan akibat, benar atau salah, dan kukatakan padamu untuk tidak pernah lagi menyebut-nyebut urusan Kaisar Kabut. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sasing, tatapannya dipenuhi ketulusan, saya meminta maaf kepada Anda atas kata-kata itu. Sasing terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, apa yang kamu katakan dan lakukan sama sekali tidak salah. Mengapa perlu meminta maaf? Justru, akulah yang. Tidak, memang kesalahan ada padaku. Xian Yue menyela, matanya masih dipenuhi permintaan maaf dan rasa bersalah, kata-kata itu memang sangat tepat. Yang mulia dewa bisa mengucapkannya, semua tetua di klan bisa mengucapkannya, tetapi aku sendiri seharusnya tidak mengucapkannya. Kita adalah kombinasi bintang bulan yang sangat cocok, dan yang perlu saya lakukan adalah berbagi beban dan mengatasi semua kesulitan bersamamu, daripada menggunakan hak untuk menekan sifat alamimu. Jadi, dia berkata dengan tulus, ungkapkan kata-kata yang terpendam di hatimu kepadaku kapan saja, dengan cara apapun yang kamu suka, tanpa mempedulikan benar atau salah, tanpa mempedulikan seberapa pemberontak kata-kata itu. Sasing menatapnya, dengan kejernihan yang hampir transparan, kejujuran yang tanpa syarat. Bibirnya bergerak, tetapi dia tetap terdiam untuk waktu yang lama. Kalau begitu, aku akan mengatakannya. Xian Yue tersenyum tipis, memang benar Kaisar Kabut telah menyelamatkanmu. Dan dari perspektif yang lebih luas, dia juga menyelamatkan aku, dan masa depan kerajaan ilahi bintang bulan kita. Dia mengucapkan kata-kata yang pemberontak, tetapi tatapannya setenang air yang tenang yang memantulkan cahaya bulan. Karena apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menemukan orang lain yang seharmonis dirimu denganku. Bantuan ini harus kita balas, dan kita akan membalasnya bersama-sama. Adapun kata-kata yang diucapkan Kaisar Kabut, memang mungkin itu bukan fitnah, melainkan kebenaran yang ditekan oleh Tanah Suci. Xian Yue. Sasing tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih bahu Xian Yue, dan menghentikannya untuk melanjutkan aksinya. Xian Yue tidak panik, masih tersenyum tipis, dunia ini terlalu luas, dan lautan berkabut bahkan lebih tak terbatas. Meskipun kita adalah putra ilahi dari kerajaan dewa dan sudah berdiri di puncak dunia, bukan berarti kita dapat melihat semuanya dengan jelas. Bahkan, apa yang kita pikir kita lihat dengan jelas mungkin bukanlah kebenaran. Tetapi, dia mengangkat tangannya, lalu meletakkan telapak tangannya di bahu Sasing, kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaanku, jika suatu hari Kaisar Kabut ingin mencelakai kerajaan ilahi bintang bulan kita, ketika kau menyerangnya, apakah kau akan ragu karena kebaikan ini? Tentu saja tidak. Jawaban Sasing sangat tegas dan tanpa ragu sedikitpun. Kami lahir di bintang bulan dan tumbuh besar di bintang bulan. Pada hari kami menjadi putra ilahi bintang bulan, kami bersumpah untuk memikul masa depan kerajaan ilahi bintang bulan di pundak kami. Bagiku, tidak ada anugerah di dunia ini, tidak ada keberadaan yang bisa menandingi kata-kata bintang bulan. Apalagi Kaisar Kabut, bahkan jika itu Kaisar Yuan. Suaranya terhenti, menyadari ia telah salah bicara karena terlalu bersemangat. Tetapi di sampingnya ada Xian Yue. Ia hanya berhenti sejenak untuk menarik napas, lalu melanjutkan, siapapun itu, jika mereka menyinggung bintang bulanku, aku pasti akan melindungi bintang bulanku dengan nyawaku. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan yang dapat membuatku mundur setengah langkah pun. Xian Yue tertawa, cahaya bulan di matanya menjadi semakin terang, jadi, itu sudah cukup. Hal-hal lain tidak penting. Sebuah kalimat pendek, seperti cahaya bulan yang memantulkan jiwa, mengusir semua kesedihan. Sasing terpana untuk beberapa saat. Dia menatap Xian Yue, dan kegelapan yang telah menjeratnya selama berhari-hari dan bermalam-malam tampak perlahan menghilang lapis demi lapis di matanya. Dia mengangguk berat, suaranya sedikit bergetar, ya. Selama pikiran ini abadi di dalam hati, hal-hal lain. Tidak penting. Ya. Xian Yue menekankan, dendam dan kebaikan di dalam hati, benar dan salah mengikuti keduanya. Selama cahaya bintang bulan terus bersinar abadi di dalam hati, hal-hal lain tidak penting. Mulut Sasing perlahan tersungging membentuk seringai. Ia bertatapan dengan Xian Yue, lalu keduanya tertawa terbahak-bahak secara bersamaan. Tawa mereka tidak berhenti untuk waktu yang lama. Di tengah tawa itu, dia akhirnya benar-benar berdamai dengan iblis dalam hatinya. Di angkasa yang tinggi, Tianxing dan Qiong Yue, dua dewa agung, berdiri berdampingan dan telah berada di sana selama waktu yang tidak diketahui. Memang, mereka akan menyelesaikannya sendiri. Mata Wu Shenyu dipenuhi senyum, dan suaranya sangat lembut. Tentu saja. Sikap Wu Sensing tenang, seolah-olah dia sudah tahu sejak awal, lagi pula, mereka adalah penerus yang kita pilih sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat mengatasi beberapa hambatan mental ini? Begitukah? Wu Shenyu meliriknya dengan santai dan berkata dengan sedikit menggoda, lalu siapa yang diam-diam mengintip setidaknya 1 jam setiap hari, dan berapa kali mereka ragu untuk berbicara. Wu Sensing mengabaikannya, malah menatap ke depan dan mendesah pelan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi besar Kaisar Kabut ini. Oh,
Sasing akhirnya berhasil mengatasi hambatan mentalnya, namun kau malah merasa bimbang. Meskipun Wu Senyu mengatakan ini, senyum di wajahnya tanpa sadar memudar. Wu Sensing menggelengkan kepalanya, ada beberapa hal yang tidak perlu dipahami anak-anak. Tetapi kau dan aku sama-sama tahu bahwa salah satu hal yang paling memilukan di dunia adalah hutang budi yang tidak akan pernah bisa terbayar. Terutama jika menyangkut orang yang begitu sensitif dan hutang budi yang begitu besar. Wu Senyu berkata dengan santai, Kaisar Kabut telah menghilangkan erosi debu jurang yang tak terpecahkan bagi banyak orang selama bertahun-tahun, namun tidak pernah meminta imbalan apapun. Mungkin dia sama sekali tidak peduli. Wu Sensing membalas, tahukah kamu, sejak berita itu tersebar, berapa banyak orang yang menderita erosi debu jurang berlutut dan berjalan di lautan berkabut setiap hari, berdoa memohon berkah Kaisar Kabut. Tetapi di antara mereka yang dapat bertemu dengan penampakan dan berkah Kaisar Kabut, bahkan tidak ada satu pun dari 10.000. Namun Sasing menerima penyelamatan dari Kaisar Kabut. Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan? Wu Senyu terdiam cukup lama. Suasana santai dan tenang dari dua dewa agung barusan secara tak terlihat diselimuti lapisan kesuraman dalam beberapa kata ini. Tetapi sangat samar. Lagi pula, sebagai dewa bintang bulan, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang tidak dapat mereka selesaikan. Dan jejak kegelisahan yang tak pernah bisa sepenuhnya hilang itu berasal dari sifat eksistensi, Kaisar Kabut, yang tak diketahui. Sesampainya kembali di kerajaan ilahi penghancur surga, identitas dan keadaan pikiran Yun Ce telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Namun, yang tetap sama adalah, di kedua kesempatan tersebut, Hua Fusen secara pribadi menyambutnya. Di luar gerbang, Hua Caili telah menunggu lama, sementara Hua Fusen menemaninya dengan perasaan campur aduk antara tidak berdaya dan penuh pengertian. Setiap tarikan napas, setiap saat, ia dapat dengan jelas merasakan kerinduan dan keinginan putrinya. Hingga di ujung awan berkabut yang jauh, sosok yang telah lama ditunggu-tunggu itu akhirnya muncul. Cahaya bintang terpancar dari mata Hua Caili, dan semua kekhawatiran di hatinya melonjak. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Jubah dan cahaya pedang gadis ilahi terbentang, tubuh langsingnya tanpa ragu sedikit pun sudah terbang menghampirinya dengan begitu tergesa-gesa dan penuh kelembutan. Kakak Yun. Yun Ce dan Meng Kongchan berdiri di atas sebuah bahtera mendalam yang cukup kecil. Sebelum penghalang kerajaan ilahi penghancur surga terlihat jelas, suara seorang gadis yang penuh kegembiraan dan antusiasme telah terdengar dari kejauhan di balik lapisan awan. Hahaha. Meng Kongchan tertawa mengerti, Yuaner, kenapa kamu linglung? Cepat pergi. Oke. Yun Ce buru-buru menjawab dan langsung terbang turun. Namun, tepat ketika sosok Yun Ce turun dari bahtera yang dalam, sementara Meng Kongchan tersenyum dan pikirannya sangat rileks dan nyaman, untuk sesaat, cahaya jiwa yang sangat gelap dan pekat muncul di kedalaman mata Yun Ce. Jari-jari dirapatkan dan disilangkan ringan di udara. Ping. Suara lembut, itu, seketika lenyap di terpa angin. Pada saat yang sama, mata ilahi Meng Kongchan, yang selalu diselimuti cahaya perak samar, tiba-tiba memperlihatkan secercah cahaya jiwa hitam pekat yang identik dengan yang ada di mata Yun Ce. Seperti kilat, cahaya jiwa yang gelap gulita lenyap sepenuhnya. Senyum di bibir Meng Kongchan tetap ada, dan matanya dipenuhi ketenangan dan kelembutan, jelas sama sekali tidak menyadari keanehannya sendiri. Angin panjang berhembus menerobos awan yang melayang. Saat pandangan mereka bertemu dari kejauhan, dunia seketika menjadi sunyi senyap. 10.000 pikiran di mata Hua Caili mekar dalam sekejap. Ia melangkah anggun menembus lapisan awan, lengan bajunya berlumuran cahaya samar saat ia melesat di langit, lalu melemparkan dirinya dengan berat ke pelukan Yun Ce, menolak untuk melepaskannya dalam waktu yang lama. Dia memejamkan mata, menghirup aroma tubuhnya. Di hatinya terasa kehangatan dan kedamaian yang hanya bisa diberikan olehnya, tanpa mempedulikan di mana dia berada atau siapa yang ada di sampingnya. Dengan lautan awan sebagai latar belakang dan angin sepoi-sepoi sebagai penunjang, semua kerinduan akhirnya menemukan tempatnya. Hua Fusen mendongak ke langit. Jika sebelumnya, dia pasti akan langsung menarik Hua Caili kembali dan kemudian menegur dengan ringan, tata krama macam apa ini. Namun saat ini, dia hanya berdiri diam di tempatnya, memandang dua orang yang berpelukan erat di langit, senyum tipis terukir di bibirnya, sementara kesedihan mendalam diam-diam muncul di hatinya. Hingga hari ini, tentu saja ia tidak ragu sedikit pun tentang ketulusan Yun Ce terhadap Hua Caili. Sebaliknya, selama ini, ia lebih sering menyesali ketergesa-gesaannya dan sikap merasa benar sendiri di masa lalu, dan terkadang diam-diam menghela napas melihat kegigihan dan ketegasan putrinya. Sama seperti ibunya. Memikirkan Ku Wanxin. Sebuah suara datar terdengar di telinganya. Hua Fusen menjawab dengan agak linglung, ya, kalau saat itu. Dia mengalihkan pandangannya setengah jalan dan bertemu dengan mata Meng Kongchan yang tersenyum, dan langsung berkata dengan kesal, setidaknya Wanxin dan aku saling mencintai. Orang yang kau kagumi itu bahkan tidak pernah melirikmu dengan benar. Hah. Senyum Meng Kongchan lenyap seketika, kenapa kau masih saja menyerang titik lemahku? Tapi, Qin Ying sangat dekat dengan Yuanerku, jadi kupikir masih ada kesempatan, dan harapanku sangat tinggi. Hua Fusen mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lemah, apa? Kamu, dewa tanpa mimpi, juga telah belajar bermimpi. Meng Kongchan. Hua Fusen mendongak lagi. Di langit yang tinggi, dua sosok masih berpelukan erat. Dan jelas, salah satu yang menolak untuk melepaskan pelukannya adalah putrinya. Ia tampak berharap bisa menggesekkan tubuh langsingnya ke tubuh Yun Ce, pipinya terbenam dalam kerah bajunya, bahunya sedikit gemetar, tangannya melingkari pinggangnya seolah mengerahkan seluruh kekuatannya. Seolah-olah, ia ingin menebus semua waktu yang hilang selama periode ini dalam pelukan ini.
Akhirnya Hua Fusen tak kuasa menahan diri dan berkata, cukup, cukup, cepat turun. Sampai kapan kalian berdua akan membiarkan kami berdua yang sudah tua ini menunggu? Meng Kongqan membalas, kamu yang sudah tua, sedangkan aku belum. Setelah sang ayah berbicara, keduanya akhirnya perlahan turun dari langit. Namun, Hua Caili masih bersandar erat pada Yun Ce, hampir seluruh berat badannya bertumpu padanya, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, tangannya dengan erat menggenggam lengannya, menolak untuk melepaskan bahkan ketika mereka berada di hadapan Hua Fusen. Junior Yun Ce. Yun Ce mengangkat tangannya hendak memberi hormat, tetapi tepat saat lengan kanannya sedikit melengkung, lengan itu digenggam kembali oleh Hua Caili. Ia harus memiringkan tubuhnya untuk menyelesaikan hormatnya, ekspresinya canggung namun penuh hormat, salam kepada Yang Mulia Huaxin. Disambut secara pribadi oleh Anda sungguh merupakan kehormatan besar, dan saya merasa sangat gugup. Paman Meng, halo. Hua Caili tersenyum lebar, kulit Paman Meng benar-benar semakin membaik, tidak seperti ayahku, yang akhir-akhir ini selalu cemberut setiap hari. Jelas ia lebih muda dari Paman Meng, namun ia terlihat jauh lebih tua. Meng Kongqan langsung tertawa terbahak-bahak hingga mulutnya terbelah, gadis Caili ini, benar-benar semakin menggemaskan. Saudara Fusen, saya sangat percaya bahwa hal paling luar biasa yang telah Anda lakukan dalam hidup Anda adalah membesarkan putri terbaik di dunia. Hua Fusen meliriknya dan mencibir, lalu dia jatuh ke tangan putramu. Hahaha. Meng Kongqan tertawa terbahak-bahak, melangkah maju, dan cahaya perak samar diarahkan ke Hua Caili. Caili, ini untuk menebus hadiah pertemuan yang belum kubayarkan terakhir kali. Wah. Hua Caili menerimanya dengan wajah penuh kejutan. Saat cahaya yang dalam memudar, ternyata itu adalah pil wajah mimpi yang hanya bisa dipadatkan satu kali setiap selusin tahun oleh kerajaan ilahi penenun mimpi. Dia memberi hormat dengan hormat, terima kasih, Paman Meng. Hadiah yang sangat berharga. Paman Meng sangat baik padaku. Ini bukan apa-apa. Meng Kongqan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lain kali, itu akan menjadi hadiah pertunangan, dijamin 1000 kali lebih besar dari ini, hahaha. Kata, hadiah pertunangan, tanpa diragukan lagi menyentuh hati Hua Caili. Pipinya sedikit memerah, dan dia bergerak sedikit lebih dekat ke tubuh Yun Ce dan berkata dengan lembut, semuanya terserah Paman Meng dan Ayah Dewa untuk memutuskan. Hua Fusen melambaikan tangannya dengan pasrah, lanjutkan. Caili, perhatikan sedikit identitasmu sebagai putri ilahi penghancur surga, jangan terlalu. Aku tahu, Ayah. Hua Caili merasa seolah-olah telah menerima pengampunan besar. Sebelum Hua Fusen selesai bicara, dia sudah menarik Yun Ce pergi, kakak Yun, cepat ikut aku. Junior permisi dulu, nanti aku akan menemui senior. Sebelum Yun Ce menyelesaikan ucapannya, dia sudah ditarik ke dalam penghalang kerajaan oleh Hua Caili, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak untuk diselesaikannya. Melihat keduanya berlari pergi, Hua Fusen menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Meng Kongqan, hadiah pertunangan yang baru saja kau sebutkan itu, apakah sudah disiapkan? Meng Kongqan sedikit menahan senyumnya, setengah tak berdaya dan setengah menghela napas, aku ingin, tapi... Kata-kata itu tidak terucap, tetapi keduanya mengerti. Hua Fusen berkata terus terang, saudara Meng, katakan padaku. Jika kita benar-benar mengadakan upacara pernikahan untuk kedua anak itu, seberapa besar kemungkinan Pak Tua Dian akan datang dan membuat masalah? Hehe. Bibir Meng Kongqan berkedut, senyumnya muram dan getir, dia pasti akan datang. Kalau tidak, dia bukan Pak Tua Dian. Ya, dengan temperamennya, dia pasti akan datang. Sama seperti dulu, ketika dia masih menjadi anak Dewa Shen Luo, untuk melampiaskan amarahnya padaku, dia tidak ragu-ragu membalik meja dan mengumpat di depan umum pada pesta ulang tahun mantan Dewa Zetian. Setelah itu, dia lebih memilih dihukum berat berkali-kali oleh ayah dewanya daripada mengakui kesalahannya. Keduanya terdiam bersamaan. Hua Fusen berbicara lagi, apakah Anda mau minum-minum? Meng Kongqan berkata, bagaimana mungkin 2 gelas minuman saja sudah cukup? Setidaknya minumlah selama 3 hari 3 malam. Hua Fusen tertawa, ayo pergi. Keduanya berbalik dan berjalan berdampingan, lengan baju mereka sesekali saling tumpang tindih lalu terpisah tertiup angin, meninggalkan 2 bayangan panjang yang tenang. 2 dewa agung bertemu, namun tidak seorang pun mengikuti, tidak ada upacara atau kemegahan, hanya pertemuan 2 sahabat lama. Kakak Yun, apakah kamu merindukanku? Gadis itu mencondongkan tubuh langsingnya dengan ringan, matanya melengkung seperti bulan sabit, dan bibirnya menampilkan senyum lembut yang samar. Suaranya yang menawan begitu lembut hingga dapat meluluhkan jiwa seseorang. Jika suara itu sampai ke telinga orang lain, tak seorang pun akan berani percaya bahwa itu berasal dari mulut putri ilahi penghancur surga, yang bagaikan seorang abadi yang diasingkan dari surga yang jauh. Yun Ce berpura-pura berpikir, matanya menunduk, berpikir serius sejenak, Tidak apa-apa. Aku hanya memikirkanmu selama 12 jam sehari. Hua Caili tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba mengerutkan alisnya yang cantik, sedikit cemberut, dan berkata dengan suara yang menawan namun agak kesal, Kudengar kau punya 3 pelayan yang melayani kehidupanmu sehari-hari, masing-masing sangat cantik, membuat anak Dewa Yuan tergila-gila pada mereka siang dan malam. Bagaimana mungkin kau punya waktu untuk memikirkan aku? Yun Ce buru-buru mengangkat tangannya dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, demi Tuhan, mereka benar-benar hanya pelayan pribadiku. Aku sama sekali tidak melampaui batas. Hehehe, baguslah kalau begitu. Aku tahu kamu pasti tidak akan melakukannya. Kamu percaya padaku semudah itu. Tidak bisakah kamu terus meragukan dan sedikit mendesak? Hua Caili mengalihkan pandangannya untuk menatapnya. Sosok-sosok di sekitarnya, paviliun pedang, dan dunia yang ramai semuanya menjadi kabur.
Di matanya yang indah yang meredupkan kemegahan dunia, hanya sosok Yun Ce yang dapat terpampang. Aku tidak akan, karena kakak Yun tidak akan pernah berbohong padaku. Itu belum tentu benar. Seolah tidak menyadari tatapan penuh kasih sayangnya, Yun Ce menatap ke depan, mungkin sebenarnya akulah orang yang paling licik di dunia. Hua Caili memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu harus berbohong padaku seumur hidupmu, tapi kamu tidak bisa melarikan diri saat kamu berbohong padaku. Dia menuntun Yun Ce jauh hingga mereka melewati koridor paviliun yang panjang, dan langkahnya akhirnya melambat. Di sini sangat sunyi. Tidak ada suara gempuran pedang, tidak ada cahaya dari barisan pedang. Bahkan niat pedang tak terbatas yang memenuhi seluruh kerajaan ilahi penghancur surga tampaknya hanya melewatkan tempat ini, menyisakan ketenangan yang tak terganggu oleh dunia fana. Yun Ce mendongak, dan yang dilihatnya adalah rumpun bambu hijau. Di dunia abis, tanaman rapuh seperti bambu hijau sangat sulit untuk bertahan hidup, namun di sini mereka tumbuh subur. Jelas, seseorang telah merawatnya dengan cermat. Senyum di wajah Hua Caili telah lenyap sepenuhnya. Dia berkata dengan lembut, ini adalah tempat ibu beristirahat dengan tenang. Yun Ce. Jari-jari gioknya menggenggam tangan Yun Ce dengan sangat erat, lalu menuntunnya ke sebuah batu nisan di tengah hutan bambu. Makam istri tercinta Ku Wan Xin. Permukaan batu nisan itu halus seperti cermin, tanpa hiasan yang rumit, hanya 7 kata sederhana yang terukir di atasnya. Goresan setiap kata sangat sederhana dan bersih, namun setiap goresan tampak telah ditelusuri berulang kali tak terhitung jumlahnya oleh ujung jari yang ternoda oleh kerinduan yang tak berujung. Hua Caili perlahan berlutut di depan batu nisan dan berbisik, Ibu. Aku datang untuk menemuimu bersama orang yang akan kuhabiskan hidupku bersamanya. Yun Ce juga berlutut dengan tenang bersamanya. Hanya saja pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan kerumitan yang tak terkatakan. Ku Wan Xin, ibu kandung Hua Caili. Seorang wanita yang lahir dari klan kriminal, namun entah bagaimana mengguncang seluruh kerajaan ilahi penghancur surga. Ibu, kau adalah penyesalan seumur hidup ayah dewa, dan juga membuatnya sangat takut kalau aku akan mengulangi nasibmu, sehingga ia mengatur tunangan yang paling stabil dan tepat untukku sejak dini. Aku mengerti kekhawatiran dan usaha keras ayah dewa. Tetapi untungnya, dalam hal ini saja, aku tidak mengikuti pengaturan ayah dewa. Bibi bilang, saat berhadapan dengan orang yang kusukai, temperamenku persis seperti ibu. Aku sangat bangga dan beruntung. Justru karena aku teguh dan gigih seperti ibu dulu, akhirnya aku bisa bersama dengan orang yang kusukai, tidak mengulangi nasib ibu dulu, dan tidak mengulangi penyesalan ayah dewa di kehidupan ini. Yun Ce sedikit menundukkan pandangannya, tidak lagi menatap nama Ku Wan Xin di batu nisan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati hutan bambu, menyebabkan daun-daun bambu bergoyang dan menciptakan bercak-bercak cahaya dan bayangan pada bulu matanya yang tertunduk. Hua Caili menggenggam tangannya, matanya yang indah berlinang air mata, dan berkata dengan sepenuh hati, Ibu, ini Yun Ce. Dia menyelamatkan hidupku, melindungi keselamatanku, dan memberiku kebahagiaan dan ketenangan pikiran terbesar dalam hidup ini. Aku telah memutuskan untuk tetap bersama kakak Yun seumur hidupku, dan tidak akan pernah terpisah darinya, bahkan dalam hidup dan mati. Tatapannya tiba-tiba menjadi tulus, suaranya sangat hikmat, seolah ingin mengukir setiap kata, setiap karakter jauh ke dalam lautan jiwa, ke dalam setiap ruas setiap bambu hijau yang menyaksikan segalanya pada saat ini. Hari ini, pada saat ini, dengan langit di atas dan bumi di bawah, dan ibuku di hadapanku, aku ingin menikahi kakak Yun. Dan mulai hari ini dan seterusnya, takdir kita akan terjalin, dan kita akan terikat bersama dalam hidup dan mati. Apapun berkah atau musibahnya, kita tidak akan pernah terpisah. Yun Ce menoleh tajam untuk melihatnya, Caili. Hua Caili mengalihkan pandangannya dan tersenyum manis. Di balik matanya yang berkaca-kaca, cahaya hangat yang terpancar dari hatinya tampak bersinar dengan keteguhan yang tak tertandingi. Kakak Yun, apakah kau bersedia? Aku. Tentu saja aku bersedia, tapi... Yun Ce melembutkan tatapan dan suaranya sebisa mungkin, Caili. Secantik dirimu, kamu seharusnya mendapatkan hadiah mewah sebagai pertunangan, upacara pernikahan termegah di dunia, dan restu dari semua roh di dunia. Bagaimana mungkin aku membiarkan persatuan kita begitu terburu-buru? Hua Caili menggelengkan kepalanya perlahan, hal-hal itu sama sekali tidak penting bagiku. Aku hanya ingin mengikat hidupku erat-erat denganmu secepat mungkin, secepat mungkin. Setiap kali aku menyebutkannya, ayah dewa selalu menolak. Aku tahu ayah dewa bukannya tidak mau, tetapi dia punya alasan sendiri. Tapi aku benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku selalu khawatir, selalu takut tanpa alasan yang jelas bahwa suatu hari nanti, kau akan tiba-tiba menghilang dari hidupku, aku. Dia menggigit bibirnya perlahan, air mata di matanya cukup untuk langsung meluluhkan semua kekerasan dan kejahatan di dunia dalam sekejap. Kakak Yun, apakah kamu bersedia menjadi suamiku hari ini? Bab 2194, sebuah sumpah untuk kehidupan ini, bagian 2. Angin sepoi-sepoi di hutan bambu pun mereda dengan tenang pada saat ini. Daun-daun bambu yang bergoyang-goyang di rantingnya tidak lagi berdesir, seolah takut mengganggu tekad teguh wanita muda itu. Ini adalah pengejaran paling intens dalam hidupnya, dan juga obsesi terbesarnya. Ujung jari gadis itu agak dingin, tetapi telapak tangannya sangat hangat, dengan sedikit rasa panas yang membakar yang menembus kulitnya, menembus darah dan tulangnya, dan perlahan membakar jiwanya, menimbulkan lapisan gelombang yang tak berujung. Yun Ce menatapnya dengan tatapan kosong. Pada saat ini, menghadapi cahaya bintang di matanya yang seolah ingin mencerminkan seluruh hidupnya, bahkan orang yang paling berhati dingin dan keras sekalipun di dunia pasti tidak akan mampu mengucapkan kata-kata penolakan. Caili, katanya dengan sangat lembut, seolah takut merusak sesuatu, aku. Omong kosong.
Teguran tajam menusuk udara, mengejutkan dedaunan bambu hingga bergoyang dan debu hingga berterbangan, juga membangunkan keduanya yang sedang tenggelam dalam emosi mereka sendiri. Saat suara itu berakhir, sesosok figur berpakaian hitam turun dengan anggun dari langit. Hua Fusen mengerutkan kening dalam-dalam, tatapannya menyapu Yun Ce dan Hua Caili. Tatapannya berhenti sejenak pada air mata yang berkaca-kaca di mata Hua Caili, lalu lama tertuju pada batu nisan. Ekspresi di wajahnya bukanlah kemarahan, melainkan kekesalan yang tak terlukiskan. Seberapa luaskah indera ilahi Yang Mulia Huaxin? Ia dan Yang Mulia Wu Meng baru saja berbagi 3 cangkir anggur ketika ia dikejutkan oleh omong kosong, putrinya dan bergegas pergi, begitu tergesa-gesa sehingga beberapa tetes noda anggur yang belum kering masih menempel di lengan bajunya. Ayah dewa. Hua Caili tanpa sadar berdiri. Ia sempat panik, tetapi kepanikan ini sama sekali tidak menggoyahkan tekad di hatinya, ini urusan antara aku dan kakak Yun. Kamu tidak boleh ikut campur, mengganggu. Mata Hua Fusen berkedut sangat jelas. Alisnya semakin berkerut, dan suaranya sangat tegas, omong kosong apa ini? Jika itu masalah kecil yang tidak penting, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau, tetapi bagaimana mungkin masalah besar seperti pernikahan diperlakukan seperti permainan? Dan kamu, sebagai putri ilahi penghancur surga, mengenai masalah besar seperti pernikahan. Memilih suami, mengatur pernikahan, memberikan hadiah pertunangan, menyusun kontrak, mengumumkan kepada leluhur, mempersembahkan kurban kepada surga, dan upacara pernikahan. Setiap langkah diawasi oleh dunia, dan menyangkut wajah dan martabat kerajaan ilahi penghancur surga. Tatapannya beralih, tertuju pada Yun Ce, kamu juga ikut-ikutan dalam omong kosong ini. Hua Caili perlahan menegakkan tubuhnya, ekspresinya tidak menunjukkan keraguan atau rasa takut, apa yang dikatakan ayah dewa hanyalah hal-hal yang dilihat orang luar. Bagiku, itu sama sekali tidak penting. Aku hanya menginginkan kakak Yun. Kau boleh keras kepala dan tidak menginginkannya. Hua Fusen langsung menyela, dan suaranya sedikit meninggi, tapi aku tidak akan pernah membiarkan putriku diremehkan oleh dunia dalam peristiwa penting dalam hidupnya ini. Hei hei hei. Suara Meng Kongchan terdengar. Dia mendarat di sebelah Hua Fusen dan menghiburnya, saudara Fusen, kamu terlalu keras. Hati Caili murni dan tanpa celah. Bahkan aku tersentuh saat mendengarnya. Bagaimana kau bisa mengatakan itu merendahkan diri? Sebaliknya, itu sangat berharga sehingga membuat orang merasa tersentuh. Hua Caili perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah dewa, aku tidak bertindak bodoh. Aku tahu betul apa yang kulakukan. Dan keputusan ini bukanlah sesuatu yang kubuat secara impulsif. Aku telah memikirkannya selama berhari-hari, dan aku semakin bertekad dan semakin bersemangat setiap harinya. Yun Ce membuka mulutnya, ia merasa harus mengatakan sesuatu, tetapi dia, yang biasanya paling fasih berbicara, terdiam saat ini. Hua Fusen menghela napas, kedinginan di alisnya memudar. Dia melangkah maju dan melembutkan nada suaranya, Caili, kamu adalah putriku. Tidak ada yang lebih mengenal hatimu selain ayahmu. Hanya saja. Bahkan mengesampingkan identitasmu sebagai putri ilahi penghancur surga, justru karena ayahmu sangat menyayangimu, aku tidak bisa membiarkan pernikahanmu diputuskan dengan begitu mudah dan tergesa-gesa. Tatapannya beralih memandang batu nisan yang telah ia elus berkali-kali, putriku, dan putri Wan Xin, pantas mendapatkan pria terbaik di dunia sebagai pendampingnya, mengenakan mahkota Phoenix dan jubah bersulam, dengan 10.000 pedang terbang melintasi langit, sebuah pernikahan yang megah dan mulia yang akan membuat dunia iri, dengan kerajaan-kerajaan datang untuk memberi selamat, dan semua roh mempersembahkan berkat. Itu pasti juga pemandangan yang paling ingin dilihat ibumu. Tidak. Hua Caili masih menggelengkan kepalanya, jika ibu dan aku benar-benar memiliki temperamen yang sangat mirip, maka yang paling ibu inginkan adalah agar aku segera bersama kekasihku, untuk bersama selamanya, daripada pertunjukan dan kemuliaan mewah yang dipertunjukkan untuk dilihat orang lain. Aku tidak ingin seperti ibuku, yang mencintai orang yang dicintainya, tetapi tidak dapat menikah dengannya sampai kematiannya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Hua Caili langsung menyesalinya. Kata-katanya yang terlalu bersemangat tanpa sengaja telah menyentuh luka terdalam di hati ayahnya. Seluruh tubuh Hua Fusen menegang, seolah disambar petir, dan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, pupil matanya menunjukkan semacam ketidakfokusan yang seharusnya tidak pernah terlihat pada seorang dewa, seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras dalam sekejap. Ayah! Ayah dewa! Mata Hua Caili tampak bingung, bulu matanya yang panjang gemetar seperti sayap kupu-kupu yang terkejut, bahkan ucapannya pun menjadi ragu-ragu dan tidak berdaya, aku. Aku tidak bermaksud, aku. Caili, kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah, tidak perlu meminta maaf padanya. Sebuah suara sejernih dan sedingin bulan yang membersihkan hati turun dari langit. Hua Qinying telah mendarat di samping Hua Caili, matanya yang jernih menembus Hua Fusen yang putus asa, tidak menawarkan penghiburan, hanya kedinginan yang membekukan. Bibi. Hua Caili tanpa sadar memanggil dengan suara pelan. Mata Meng Kongchan membelalak, dan secara naluriah ia bergerak maju untuk berbicara, tetapi setelah bertemu dengan tatapan Hua Qinying yang tertuju pada Hua Fusen, ia dengan bijak mundur setengah langkah, merendahkan suaranya dan menutup mulutnya. Betapa megahnya pernikahan itu. Mahkota Phoenix dan jubah bersulam, 10.000 pedang beterbangan di langit, sebuah pernikahan yang agung dan mulia. Betapa indahnya ungkapan yang membuat dunia iri, bangsa-bangsa datang untuk menyampaikan ucapan selamat, dan semua roh memberikan berkat mereka. Kedengarannya begitu familiar. Dia mengulangi kata-kata Hua Fusen sebelumnya, tetapi setiap kata diwarnai dengan nada dingin, setiap kata seperti duri, jadi, Kuan Xin mendengarkan harapanmu yang indah, berpegang teguh pada janji-janji yang kau berikan padanya berulang kali, dan kemudian sampai kematiannya. Dia tidak pernah secara resmi menjadi istrimu.
Hua Fusen sedikit terhuyung. Bibi. Hua Caili dengan lembut mengguncang lengan Hua Qinying, jangan berkata seperti itu tentang ayah dewa. Ayah dewa hanya takut aku akan diperlakukan tidak adil. Sayangnya. Hua Fusen sedikit mendongak dan menghela napas panjang, ya. Aku selalu berpikir. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku, aku harus melakukan segala yang aku bisa, pada waktu yang terbaik, untuk memberinya yang terbaik dari segalanya di dunia, tidak pernah membiarkan sedikit pun ketidakadilan. Tapi aku lupa mendengarkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Hua Caili melangkah maju dengan ringan dan meletakkan tangannya di lengan ayahnya, air mata menggenang di matanya, maafkan aku, ayah, aku berbicara sembarangan dan membuatmu mengingat hal yang paling menyedihkan. Tapi untuk masalah hari ini, aku masih berharap ayah akan mengabulkan keinginanku. Karena, aku selalu takut tanpa alasan yang jelas bahwa akan ada perubahan lagi antara aku dan kakak Yun. Aku berharap bahwa, apapun yang terjadi di masa depan, aku dapat berdiri berdampingan dengan kakak Yun sebagai suami istri, menghadapinya bersama, dan tidak lagi terpisah darinya, dan tidak lagi takut akan rintangan dan kesulitan apapun. Aku tidak butuh mahkota Phoenix dan gaun pengantin, aku tidak butuh upacara pernikahan yang megah, dan aku tidak takut diremehkan atau diejek karenanya. Ayah dewa, kumohon izinkan aku untuk keras kepala sekali lagi, oke? Dia dengan lembut mengguncang lengan Hua Fusen, dengan rasa bersalah, genit, dan memohon. Semua hal yang sangat tidak dapat ditolerir oleh Hua Fusen. Tidak ada konflik, tidak ada konflik. Meng Kongchan menyela pada waktu yang tepat, jika keduanya telah berjanji untuk hidup bersama, maka menikah lebih cepat tentu akan menjadi hal yang baik. Adapun hadiah pertunangan dan upacara pernikahan, itu bisa dilakukan pada waktu yang tepat. Hua Caili berkata dengan malu-malu, terima kasih, Paman Meng. Memiliki kakak Yun sudah merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupku, aku tidak membutuhkan hadiah pertunangan. Suaranya langsung dibungkam oleh niat pedang yang tak terlihat. Hua Fusen mengalihkan pandangannya dan menatap Meng Kongchan, hadiah pertunangan harus sangat megah. Yang termegah di dunia. Baiklah. Meng Kongchan menjawab dengan antusias, jika aku tidak membuatmu, Yang Mulia Huaxin, ternganga kagum, aku akan berdiri terbalik dan bersulang untukmu 3 gelas anggur di upacara pernikahan. Hahaha. Hua Caili menatap keduanya, matanya yang indah tiba-tiba berbinar, air mata di matanya mencerminkan keterkejutan yang tak berujung, ayah dewa, kamu. Kamu tidak menentangnya lagi, kan? Hua Fusen mendengus melalui hidungnya, setengah tak berdaya, setengah menyayangi, bibimu bahkan sahabat terdekat ibumu, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Terima kasih, ayah dewa. Wajah Hua Caili berseri-seri dengan senyum, matanya melengkung seperti bunga giok yang sangat indah, yang disentuh embun di awal musim semi, aku tahu ayah dewa selalu paling menyayangiku. Hua Fusen mengangkat tangannya dan dengan lembut mengelus kepala putrinya. Di matanya terpancar ekspresi rumit yang tidak akan pernah bisa dipahami putrinya. Dia ditakdirkan untuk tidak pernah tahu betapa menyakitkan perpisahan yang harus dirasakan seorang ayah ketika putrinya menikah. Persiapan yang cukup panjang, berbagai ritual rumit, bukanlah sekadar tentang penampilan dan kemuliaan di permukaan. Itu juga merupakan perjalanan emosional yang dilalui seorang ayah dengan langkah berat, yang membutuhkan waktu lama untuk melewatinya. Sekalipun dia adalah Yang Mulia Dewa Huaxin. Namun, karena ini adalah desakan putrinya, obsesi seumur hidupnya. Terlepas dari semua ketergesa-gesaan, semua kepahitan, semua kengganan, dia hanya bisa mengabulkan keinginannya. Hanya saja, dia mendesah pelan, setidaknya harus dibuat perjanjian nikah dulu. Meng Kongchan tersenyum, itu mudah. Aku akan membuatkannya. Sebuah suara jernih terdengar, dan Hua Qinying, tanpa menunggu jawaban siapapun, dengan sentuhan ringan tangannya yang indah, melepaskan pancaran pedang tak terlihat yang menyapu hutan bambu, seketika memutus puluhan bagian bambu yang rata sempurna dengan panjang yang sama. Bagian-bagian bambu itu menyatu dengan sempurna di bawah niat pedang, seketika berubah menjadi gulungan bambu terbuka yang melayang di udara, memancarkan cahaya redup dan jernih. Hua Qinying terbang ke udara, jari-jarinya yang halus menyusut menjadi ujung yang tajam. Menggunakan jarinya sebagai pedang, dan pedang sebagai kuas, energi pedang meluap saat dia dengan cepat mengukir karakter-karakter indah menembus bambu ke dalam gulungan itu. Dengan rendah hati kami mengakui bahwa langit dan bumi adalah ikatan kami, bintang dan bulan adalah penuntun kami, segala sesuatu menemukan keteraturannya, dan hubungan antar manusia pun terungkap dengan cara ini. Oleh karena itu, pernikahan yang baik sesuai dengan hukum surga dan etika kemanusiaan. Bukan hanya tentang kasih sayang timbal balik dari dua hati, tetapi juga tentang aliansi abadi antara kedua kerajaan. Hari ini, Yun Ce dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, bijaksana dan agung, dengan pembawaan seekor naga dan keanggunan seekor phoenix. Dia adalah keturunan Yang Mulia Dewa Wu Meng, mewarisi esensi ilahi yang sempurna. Hatinya seperti giok, tak tergoyahkan bahkan di tengah cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Tekadnya seperti baja, tidak gentar bahkan di hadapan kematian. Dan Hua Caili dari Kerajaan Ilahi Penghancur Surga, dengan jiwa pedang dan hati sedingin es, pohon giok dengan cabang bunga yang indah. Dia adalah keturunan Yang Mulia Dewa Huaxin, mewarisi esensi ilahi yang sempurna. Lembut dan jujur, memiliki integritas bambu yang tertutup embun beku. Hatinya yang murni bagaikan salju, tidak tersentuh oleh debu dunia. Di masa lalu, di tengah lautan berkabut yang berbahaya, keduanya saling mendukung melewati kesulitan, dan cinta mereka semakin dalam melalui cobaan dan kesengsaraan. Mereka diam-diam berjanji setia satu sama lain dan bersumpah untuk menikah. Meskipun jalan di depan mungkin terjal, dan sungai serta jurang mungkin memisahkan mereka, hati mereka tetap teguh dan tak tergoyahkan. Akhirnya, kabut dan embun menghilang, awan terbelah, dan matahari bersinar terang.
Keinginan mereka yang telah lama diidamkan terpenuhi, dan cinta mereka semakin kuat. Kini, dengan langit dan bumi sebagai saksi, dan waktu sebagai mak comblang, semoga keduanya bergandengan tangan dengan satu hati, berbagi tanggung jawab berat kerajaan ilahi mereka. Mereka menua bersama, dan bersama-sama melewati dinginnya dunia. Menemani satu sama lain dalam suka dan duka, terikat oleh hidup dan mati, tidak pernah mengkhianati kasih sayang terdalam kita. Mulai hari ini, garis keturunan penenun mimpi dan penghancur surga akan bersatu, jalan ilahi mereka akan sejajar. Perjanjian ini dengan ini dibuat secara saksama, dan semoga surga menjadi saksi atasnya. Yun Che, Hua Caili. Ditetapkan dengan hormat. Bulan purnama pada bulan King He. Tahun 2.937.719 kalender abis. Hua Qinying telah menyaksikan pertemuan dan perkenalan Yun Che dan Hua Caili, kasih sayang, kebingungan, keterikatan, dan tekad Hua Caili. Dia telah berada di sisi mereka melalui semua itu, mengamati, hingga keduanya menghadapi hidup dan mati bersama. Bahkan persatuan mereka dapat dianggap telah difasilitasi secara aktif olehnya. Dia memang orang yang paling tepat untuk menyusun kontrak pernikahan ini bagi mereka. Energi pedang itu menghilang, dan kontrak pernikahan perlahan turun dari udara, melayang tenang di hadapan Yun Che dan Hua Caili. Niat pedang mengalir melalui bambu, dan karakter-karakter di dalamnya bersinar terang. Hua Qinying menatap mereka berdua, bibirnya sedikit bergerak seolah ingin memberikan senyum terlembut, tetapi karena terbiasa dengan sikapnya yang dingin, ia akhirnya gagal melakukannya, hanya mengucapkan suara surgawi yang paling lembut. Caili, Yun Che, kenyataan bahwa kalian berdua telah sampai sejauh ini adalah berkah dari surga dan hasil dari banyak kesulitan, yang sungguh luar biasa. Aku hanya berharap mulai sekarang, mimpi kalian akan selaras dengan surga, dan cinta kalian akan bertahan selama bertahun-tahun. Tatapannya sedikit bergeser dan tertuju pada Yun Che, mulai sekarang aku mempercayakan nyawa Caili padamu. Aku sangat tenang. Suatu ketika, ia membayangkan adegan Hua Caili akhirnya menikah, dan satu-satunya hal yang akan ia sampaikan hanyalah peringatan dingin, kamu tidak boleh mengecewakannya, jika tidak. Namun kini, saat berhadapan dengan Yun Che, pria yang berulang kali mempertaruhkan nyawanya untuk Hua Caili, ia hanya mengucapkan kata-kata hangat yang dipenuhi dengan kelegaan dan kepercayaan yang tak terbatas. Yun Che perlahan memejamkan matanya, seolah-olah membuat sumpah dalam hatinya, Bibi, Dewa Senior, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakan Caili. Hehe. Hua Fusen tertawa, senyumnya kini benar-benar hangat, aku tidak ragu sedikit pun tentang itu. Hua Caili mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh kata-kata yang telah diukir sendiri oleh bibinya untuk mereka di atas potongan bambu, hingga ia menyentuh dua nama yang begitu berdekatan. Energi pedang menembus ujung jarinya yang seputih giok salju, mengeluarkan mutiara darah seperti giok merah tua yang sempurna. Dia mendongak ke arah Yun Che, matanya seolah mengumpulkan semua cahaya bintang paling cemerlang dan indah di dunia. Dalam hidup ini, di dunia ini, dengan tubuh dan jiwa ini, aku akan berada di sisimu dalam hidup dan mati. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Jari rampingnya turun, menekan sidik jari yang paling jelas dan tanpa celah ke dalam kontrak pernikahan. Yun Che menoleh ke arahnya, bibirnya bergerak berulang kali. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, tiga tarikan napas. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak mengantisipasi momen ini, dan memang dia tidak mungkin mengantisipasinya. Ada beberapa saat kebingungan yang membingungkan ketika perasaan terdalam gadis itu hampir menenggelamkan seluruh jurang. Hahaha. Meng Kongchan tertawa mengejek, anak ini biasanya sangat fasih berbicara, tapi dia juga bisa sangat emosional dan tidak bisa berkata-kata. Sepertinya hanya Caili kecil yang bisa membuatnya seperti ini di dunia ini. Yun Che tetap diam. Darah perlahan mengembun di ujung jarinya, dan saat dia perlahan menurunkannya, dia diam-diam memperhatikan sidik jarinya tumpang tindih dengan dua karakter, Yun Che, dan dengan ringan menyentuh sidik jari Hua Caili, lalu menyatu tanpa halangan apapun. Sekedar info. 3 petunjuk yang diberikan kepada Meng Kongchan terdapat di bagian akhir bab 2077 dengan sengaja ditandai dalam kotak hitam besar yang berasal dari kekuatan jiwa terakhir dari jiwa iblis nirvana, sangat penting.